Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Pertekliat. Saya akan mempresentasikan audit perbankan. NPM saya 1915-10390. Di sini saya akan bacakan bersatu, itu produk-produk funding di bank syariah serta bentuk audit pada produk penghimpunan dana funding di bank syariah, mengetahui PSAK dan fatwa EDS MUI setiap produk. 2. Produk-produk financing pembiayaan pembiayaan di bank syariah, mengetahui PSAK dan fatwa DSN MUI setiap produk pembiayaan. Yang ketiga, isi dari laporan keuangan di bank syariah, menganalisis laporan keuangan bank syariah, memahami perbedaan antara keuangan bank syariah dengan bank konvensional. 4. Laporan audit independen bank syariah, mengetahui instrumen yang harus ada dalam laporan auditor independen bank, mengetahui perbedaan laporan audit bank syariah dengan bank konvensional. Good governance government, mengetahui prinsip-prinsip GCG, memakai bentuk GCG di bank syariah. Penerapan pengukuran tingkat kesehatan bank, mengetahui penerapan KAMES di bank syariah, mampu menganalisis kesehatan bank syariah. Penghimpun dana funding. Pengertian penghimpun dana dan dana adalah uang tunai atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan. Setidaknya semakin kecil dana yang dihimpun, semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan. Audit perbankan. Manfaat penghimpun dana. A. Bagi bank. Bank dengan berhasilnya penghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki menambah modal kerja untuk memberikan pinjaman, pembiayaan, kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. B. Bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang berarti menjadikan uang produktif. C. Bagi pemerintah. Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume uang yang beredar. Nomor 3. Maksud dan tujuan dalam penghimpun dana. A. Sebagai dana operasional, bank dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sama jumlah dengan besar selanjutnya. B. Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. C. Produktivitas dana, yaitu menghimpun dana melalui lembaga keuangan, berarti menghimpun dana yang menganggur idle funds untuk dijadikan dana yang produktif. Dana pihak ketiga atau DPK. Pengertian dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Dalam mata uang rupiah manapun, dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Dana yang dikuasai bank bersumber dari A. Dana modal sendiri. B. Dana pinjam dari pihak luar. Ini disebut dana pihak kedua. C. Dana dari masyarakat. Dana ini disebut dengan dana pihak ketiga. Instrumen penghimpun dana pihak ketiga. A. Giro. Simpanan giro merupakan simpanan dari bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biliar giro. B. Tabungan-tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. C. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Audit perbankan.
Fatwa DSN MUI di Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk Dewan Syariah Nasional DSN yang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam sesuai dengan syariah Islam yang menjadi tolak ukur bagi praktek ekonomi syariah dan non-syariah dalam mencapai kesetaraan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Waralaba adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Diikuti oleh Rizky Muhammad 2008. Perbedaan yang tampak pada jual beli murlaba dengan jual beli yang lain adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian dilakukan negosiasi keuntungan, bukan negosiasi harga jual, yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Fatwa nomor 345 dan 6 dan 7 yang berada di dalam alinea ketentuan kepada nasabah berisi sebagai berikut. 3. Bank Syariah kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 4. Dalam jual beli bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal. 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli waralaba harus dilakukan secara prinsip milik bank sesuai PSAK. Pada saat pembelajaran aset waralaba diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Prinsip-prinsip pembiayaan. Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara menggunakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang kepada customer tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika terlihat dari jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan ataupun pada pula hanya sebagai saja berupa patungan antara bank dengan pengusaha customer. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk satu, modal rabah yaitu akad kerjasama dengan usaha antar dua pihak, di mana pihak pertama sahib al-mal menyediakan seluruh 100% modal. Dua, musyarakah yaitu akad kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tersebut. Wazarah yaitu kerjasama atau pencampuran pengolahan pertanian antara milik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. B. Prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan memberikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli, ditambah keuntungan, margin markup. Prinsip ini terdapat dalam produk Bai al-warabah, yaitu akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut. Bai al-mukadah, yaitu jual beli mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang, itu barter. 3. Bai al-mudakah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. 4. Bai asyalam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifiknya. 5. Bai al-istar,
yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dahulu. Prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri dari dua jenis akad, yaitu akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembiayaan upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Ownership wikalah, yaitu barang itu sendiri. Dua, akad isyarah wasabi wa tamlik, yaitu jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Lanjut, kita akan jenis-jenis pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sebuah sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-orang perseroangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut jangka waktu. Pihak pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu kesatuan usaha. Laporan keuangan sangat berguna bagi banyak pihak. Di antara lain itu manajer perusahaan, kreditur, investor, pemerintah. Komponen laporan audit independen. Laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Laporan merupakan sumber komunikasi utama antara auditor pengguna laporan keuangan, pengguna termasuk pengguna likuiditas, memberi pinjaman, auditor, dan investor potensial lainnya di perusahaan. Berikut ini adalah laporan utama yang harus dicantumkan dalam laporan audit, baik laporan audit independen, tidak wajar, maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Yang dimana masalah audit utama yang direlevan dengan kalian. Tanggung jawab auditor, tanda tangan firma dan pertanda perikatan atau laporan penerima. Jenis laporan auditor independen. Laporan audit independen wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian. Tiga, opini tidak wajar. Empat, tidak berpendapat. Analisa Kamel pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Metode analisis Kamel bertujuan untuk menilai suatu mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 spek, yaitu modal, kualitas aktiva, manajemen pendapatan, dan likuiditas. Di sini itu kapasitas modal, B based quality, C manajemen, D earning, 3 E liquidity. Pengertian good government. Menurut Sukrishna Agus 2011, pengertian GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang bersifat transparan dan mengatur peran direktur, pemegang saham, dan jenis pemangku kepentingan lainnya. B. Konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik. Ada dua teori yang menjadi payung besar corporate governance, yaitu teori penata layanan atau stewardship teori dibangun berdasarkan asumsi bahwa pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang dapat dipercaya. Dua, teori agensi. Menurut teori keagenan, perusahaan manajemen adalah agen bagi para pemegang saham yang mampu bertindak dengan kesadaran penuh demi kepentingannya sendiri. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus diterapkan dalam GCG, yaitu transparan, independen, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran, dan kesetaraan. Penerapan good governance ini menerapkan GCG terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, tahap evaluasi.
Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan ucapan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.